Ya, Terima baik. kasih ya waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Fahmi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam hormat dari saya, Bapak Ibu. Saya mantan mahasiswa di Polban. Izin menyampaikan sekali lagi, saya sangat senang bisa bertemu lagi sekarang di kesempatan yang kedua mungkin ya, Ibu moderator. Dulu saya sempat juga diundang ke Bandung untuk penyampaian ke orang tua mahasiswa. Nah sekarang dikabari oleh Pak Andri ada sedikit penyampaian tentang materi dan memang lagi trending Pak di Kementerian PU sekarang ini era new normal, sehingga bagaimana kita menyelenggarakan konstruksi tetapi penyelenggaraan itu sendiri tidak terganggu. Terima kasih atas kesempatannya, izin saya menyampaikan dan izin saya share materinya. Izin apa sudah terlihat di layar? Sudah Pak? Tampilannya tampilan slideshow ya Bu ya? Iya, betul, sudah. Oke, tampilan slideshow. Baik, terima kasih. Perkenalkan sekali lagi Pak, Bu, saya lulusan 2006, dulu di PJJ, Teknik Perancangan Jalan Jembatan. Kalau mungkin kalau masih ingat, ini Bu, Bapak Ibu. Apa sudah bergerak Bu, slide-nya Bu? Nah ini. Dulu saya bersembilan Bu, nah ini saya Bu di sini Bu. Mungkin yang masih ingat, yang mahasiswa TPJ bersembilan ini salah satunya saya Bu. Nah mungkin ada yang hadir juga, mungkin tadi saya lihat Mas Ambar dari TPJ juga peserta webinar angkatan 2006 sedang mengikuti webinar ini. Bagi Bapak Ibu yang mencari saya Bu, sekarang ini saya bekerja di Kementerian PU. Memang semenjak lulus di Polban sudah kemana-mana Bu, dari mulai ke Padang, lalu kembali lagi ke Bandung, ikut program karya siswa di ITB, program Magister Teknik Jalan Raya, lalu kembali lagi ke Padang, 2 tahun saya di sana, di Balai, lalu ke project, itu mulai saya ke project tahun 2015 sampai 2016 itu di Natuna Bu, sangat jauh di kepulauan terluar di Indonesia. Setelah itu 2 tahun di sana, saya kembali lagi ke Batam. Di Batam sama masih di lingkup project, saya di sana. Lalu setelah di Batam selama kurang lebih 2 tahun, saya ditugaskan di Jambi saat ini sebagai PPK Bu di Satkar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Jambi di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 4. Nah, materi yang akan saya sampaikan adalah ini Bu, Bapak Ibu, strategi pengendalian proyek konstruksi di era adaptasi tatanan baru. Lingkup yang akan saya sampaikan adalah mengenai kebijakannya. Nah, ini bagaimana kebijakan penyelenggaraan konstruksi bagi pengguna jasa dan penyedia jasa di era new normal. Saya persempit lagi, ini di ranahnya tentunya di Kementerian Teknis yaitu Kementerian PU. Sekedar sharing aja Bu, ini sebetulnya yang paling pas ini menyampaikan Dirjen Bina Konstruksi, sehingga beberapa paparan saya ambil, saya kutip dari paparannya Bina Konstruksi, dan setelah itu dipadukan dengan beberapa contoh kasus yang saya alami sendiri di lingkungan kerja saya. Nah ini sekedar sharing aja bagaimana penerapan penyagaan konstruksi di era new normal ini pada saat ini sebagai wujud penerapan kebijakan pimpinan tertinggi yaitu Menteri PU. Nah, kira-kira izin berapa menit ya Bu, Bapak Ibu saya ini waktunya? 20 menit Pak. Oh baik, 20 menit. Iya, 20 Jadi menit. dalam 20 menit ke depan insya Allah saya akan menyampaikan 4 pokok bahasan, yaitu apa itu new normal atau tatanan baru, lalu yang kedua kebijakan penyelenggaraan konstruksi di era new normal, lalu yang ketiga contoh kasus penerapan kebijakan di unit kerja saya sendiri yaitu di PPK 1.4 Provinsi Jambi. Lalu kesimpulannya bagaimana dari aspek BMW yaitu biaya mutu waktu. Nah ini mengenai arti new normal. Awal-awal saya ada istilah new normal ini
kurang paham sebetulnya apa itu new normal. Ternyata saya pelajari lagi, ternyata new normal itu ya artinya kita bukan mengalah, artinya kita harus berdampingan Bu dengan COVID ini. Kenapa harus berdampingan? Karena yang saya tahu dari beberapa sumber, ini pertama vaksinnya belum ada. Lalu menurut WHO, virus itu akan tetap ada. Jadi bagaimana? Ya berarti kita harus meningkatkan, misalkan contoh meningkatkan imun kita, menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Nah, kaitannya apa? Kaitannya di penyelenggaraan konstruksi ini ya tetap harus berjalan karena ada target pemerintah yaitu ekonomi harus tetap berjalan. Nah, lalu berikutnya bagaimana strategi pemerintah khususnya di bidang penyelenggaraan konstruksi yang saat ini diatur oleh Kementerian Teknis yaitu lingkungan Kementerian PUPR. Ini apa yang sudah dipersiapkan? Dan sudah kita pahami semua dan sudah kita tahu Kementerian PUPR dalam ini bergerak cepat, yaitu menerbitkan salah satu aturan. Aturan itu adalah Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 2 tahun 2020 mengenai pencegahan penyebaran coronavirus disease COVID-19 dalam penyelenggaraan konstruksi. Sehingga Kementerian PUPR ini sudah mengantisipasi dengan cepat melalui Inmen yang di dalamnya ada beberapa hal yang diatur. Yang pertama mengenai latar belakang kenapa Inmen ini diterbitkan, apakah kaitannya dengan ekonomi, apakah kaitannya dengan penyelenggaraan konstruksi yang tidak boleh terhambat. Lalu yang kedua, penyelenggaraan konstruksi tetap harus berjalan. Nah, bagaimana protokol pencegahan COVID-nya di dalam penyelenggaraan jasa konstruksi? Yang ketiga, tindak lanjutnya terhadap kontrak penyelenggaraan jasa konstruksi ini bagaimana? Tadi sempat dibahas oleh yang terhormat Bapak Beni, bahwa kontrak ini ternyata bisa berhenti. Tapi bagaimana? Sebelum berhenti itu bagaimana? Apa kriteria-kriterianya proyek itu bisa dihentikan dan siapa yang memberhentikan? Itu nanti akan saya sampaikan sekilas. Nah, sebetulnya di dalam Inmen ini ada juga yang diatur yaitu mengenai protokol pencegahan COVID dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Tetapi dalam pembahasan kali ini saya akan batasi hanya di 3 lingkup saja karena kaitannya dengan penyelenggaraan konstruksi. Sebagaimana kita tahu bahwa penyelenggaraan konstruksi itu dimulai dengan pengadaan barang dan jasa dulu atau proses tender. Nah ini mungkin di lain waktu saya akan sampaikan bagaimana ketentuannya, tetapi dalam pembahasan kali ini hanya 3 lingkup saja yang akan saya sampaikan. Nah ini arah kebijakannya, latar belakang, kenapa Inmen ini terbit. Ini bermula dari instruksi Presiden, Bapak Presiden kita di instruksi Presiden nomor 54 sebetulnya tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease. Nah, ini menginstruksikan kepada Menteri PUPR untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan coronavirus disease. Nah, sebagaimana kita tahu, instruksi ini kaitannya dengan pemotongan, bukan pemotongan sebetulnya, relaksasi. Relaksasi itu artinya mengalokasikan sebagian dana yang sudah ditetapkan di tahun berjalan menjadi direlaksasi atau dilonggarkan atau dimundurkan ke tahun berikutnya. Yang seperti kita tahu di Kementerian PU ini, di PAPU tahun ini adalah 120 triliun, ini berkurang hampir 24 triliun ini untuk penanganan COVID Kementerian PU sendiri. Nah, untuk Direktorat Jenderal Bina Marga di Satminkal saya, itu dari alokasi 42 triliun untuk menangani seluruh jalan dan jembatan di Indonesia. Tahun ini berkurang 8 triliun untuk dialokasikan penanganan coronavirus ini. Sehingga biayanya cukup besar. Nah, maksud dan tujuan instruksi Menteri PUPR ini adalah itu tadi, sebelum istilah new normal ini terbit atau biasa familiar kita dengar, dari jiwanya Inmen ini sendiri sudah new normal. Artinya kita tidak mengalah dengan kondisi pandemi. Artinya secara filosofi pembangunan infrastruktur harus tetap dilaksanakan secara aman. Artinya tetap harus berjalan. Karena bagian dari new normal tadi adalah ekonomi tetap harus berjalan sebagai bagian dari penanganan dampak sosial dan ekonomi dari COVID. Jadi artinya pelaksanaan infrastruktur ini tidak serta-merta berhenti begitu saja akibat pandemi, tetapi tetap berjalan terus
Tetapi bagaimana kita melaksanakannya, nah itu diatur melalui beberapa protokol atau mekanisme yang ada di Inmen itu sendiri. Ya, saya ulangi lagi, istilah new normal itu sebelum berkembang di Inmen sendiri, jiwanya sendiri ini sudah new normal. Nah, maksudnya ini adalah sebagai instruksi bagi pengguna jasa. Pengguna jasa ini kami, owner, PPK, Kasatker atau Kepala Balai, dan penyedia jasa. Penyedia jasa ini bisa untuk konsultan atau kontraktor, termasuk subkon, produsen, pemasok, untuk mencegah atau meminimalisir resiko penyebaran COVID. Jadi tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko penyebaran, bukan menghentikan. Nah, tujuannya adalah memastikan penyelenggaraan jasa konstruksi tetap berjalan secara aman, efektif dan efisien, serta tidak mengganggu pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Nah, yang kedua adalah bagaimana protokol pencegahannya. Nah, tadi sudah disampaikan sekilas oleh yang terhormat Pak Beni, itu kita di sini membentuk. Intinya kita untuk mencegah penyebaran, tetapi konstruksi tetap berjalan. Dan langkah-langkah yang dibentuk atau yang dibentuk sebelum atau setelah adanya pandemi ini adalah yang pertama membentuk Satgas Pencegahan. Nah, ini ditetapkan oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. Terdiri dari beberapa unsur juga, yaitu dari pengguna jasa dan penyedia jasa. Nah, yang kedua tadi benar itu menyediakan fasilitas pencegahan COVID, sarana-sarana kesehatan atau alat-alat kesehatan yang berfungsi untuk pengecekan kesehatan atau semacam kerjasama dengan beberapa unit layanan kesehatan agar penanganan pencegahan penyebaran ini dapat dihindari atau dapat terhenti dengan cepat. Nah, yang ketiga ini pentingnya juga mengedukasi ke semua orang untuk menjaga diri dari COVID-19. Ini seluruh satuan tugas yang terdiri dari 3 unsur, yaitu owner, kontraktor, dan juga konsultan. Ada juga aktivitas yang baru, yaitu mengukur suhu semua orang setiap pagi, siang, dan sore. Dan ini kedengarannya simpel, tapi ini dilaksanakan benar-benar di seluruh konstruksi di lingkungan saya, terutama ini ada laporan kesehatannya yang secara berkala dilaporkan ke saya. Nah, lalu yang berikutnya membuat kerjasama penanganan suspek COVID dengan RS dan puskesmas setempat. Nah, ini penyedia jasa pekerjaan konstruksi ini harus bekerjasama dengan, dipandu dengan owner, ini bekerjasama dengan instansi unit layanan kesehatan setempat. Nah, lalu berikutnya ini menghentikan sementara pekerjaan jika terindikasi ada tenaga kerja yang terpapar COVID. Nah, ini sifatnya menghentikan sementara. Mekanisme bagaimana nanti akan saya jelaskan kemudian. Lalu yang berikutnya ini melakukan tindakan isolasi dan penyemprotan disinfektan sarana dan prasarana kantor dan lapangan. Nah, ini Satgas Pencegahan COVID ini dibentuk oleh pengguna jasa atau PPK. Nah, ini salah satu contoh yang pernah saya terbitkan di bulan April. Nah, ini menindaklanjuti instruksi Menteri menerbitkan bahwa karena adanya COVID dan sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa dan sifatnya sudah nasional, maka perlunya Inmen dari Menteri PUPR ini diterapkan di lingkungan yang paling terdepan, itu di lingkungan proyek. Nah, tugasnya apa? Ya, tugasnya membentuk Satgas Pencegahan COVID dan bagaimana pola kerja mereka diatur di sini, pencegahannya bagaimana, sistem kerjasama dengan unit layanan kesehatan bagaimana, waktu responnya bagaimana, dan ini terdiri dari beberapa unsur. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini dari pengguna jasa, baik itu dari penyedia jasa. Ini beberapa contoh aktivitas yang dilakukan di lingkungan kerja saya, yaitu intinya adalah bagaimana seluruh aspek di setiap kegiatan itu tidak jauh dari yang namanya sosialisasi kesehatan. Jadi udah merangkap ini Bapak Ibu. Jadi harus juga kita kan sosialisasi ke fasilitas layanan kesehatan terdekat, yang tentunya mereka lebih paham. Kadang-kadang ada pendampingan juga bagaimana ini caranya, cara hidup sehat lah di dalam lingkungan proyek. Nah, lalu ini tadi yang mengenai pemberhentian pekerjaan sementara. Pemberhentian pekerjaan sementara ini dapat dihentikan, ya, tidak harus dihentikan akibat keadaan kahar jika terindikasi memiliki risiko tinggi
apabila proyek tersebut berada di pusat sebaran. Mungkin kalau di lokasi saya seperti di Jambi ini tingkat sebarannya tidak begitu tinggi ya seperti di lokasi-lokasi lain, contohnya di daerah Jawa. Ini bisa dihentikan sementara apabila terindikasi ada yang terindikasi terpapar oleh virus itu. Lalu yang kedua, telah ditemukan pekerja yang positif atau berstatus pasien dalam pengawasan. Nah, jadi minimal status PDP itu kita bisa dihentikan sementara pekerjanya. Lalu pimpinan atau kementerian daerah telah mengeluarkan peraturan untuk penghentian kegiatan sementara akibat keadaan karena, terkecuali ada pemerintah daerah, dalam ini misalkan gubernur atau pemerintah kota atau kabupaten mengeluarkan suatu aturan dan harus berhenti proyeknya, yaitu kita harus mengikuti. Nah, kapan ini bisa dihentikan itu bergantung mengenai sifat dan urgensinya. Yang pertama, tentunya harus ada izin mendapat persetujuan dari Menteri PU, dan yang kedua harus melaksanakan protokol COVID dengan tingkat disiplin yang tinggi. Nah, lalu tindak lanjut terhadap kontrak penyandang jasa konstruksi. Ini yang pertama tadi sudah saya sampaikan, bisa dihentikan, bisa diganti juga speknya. Ini tadi sudah dijelaskan sekilas oleh Pak yang terhormat Pak Beni. Ini apabila ada mengenai apa ya, bahan-bahan atau suku cadang yang terdampak COVID misalkan menjadi tinggi, biayanya itu bisa diusulkan perubahan item pembayaran kaitannya dengan perubahan item pekerjaan, perubahan harga. Nah, ini dilegalkan apabila alasannya kuat. Nah, yang ketiga tentunya ada kompensasi upah. Artinya kompensasi upah ini penghentian sementara tidak melepas hak dan kewajiban pengguna jasa terhadap tenaga kerja konstruksi, subkon, produsen, dan pemasok yang terlibat. Mekanisme penghentian pekerjaan sementara ini bagaimana, yang awalnya ini terdiri dari identifikasi potensi bahaya COVID. Ya, ini tentunya dilaporkan oleh Satgas COVID tadi. Lalu Satgas merekomendasikan penghentian pekerjaan sementara. Ini yang menerbitkan PPK atau lembaga atau kementerian instansi daerah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara. Lalu PPK membahas, meneliti, dan menyepakati sesama tim Satgas, lalu melaporkan kesepakatan dan permintaan persetujuan penghentian pekerjaan sementara ke KPA. Ke KPA dalam ini, kalau di lingkungan saya ini Kepala Satuan Kerja, lalu menetapkan penghentian sementara. Jadi PPK ini bisa menetapkan penghentian pekerjaan sementara secara tertulis. Nah, ini dapat dihentikan pekerjaannya. Nah, tetapi persetujuan penghentian pekerjaan sementara ini hanya bisa diresmikan atau bisa disetujui oleh Kepala Satuan Kerja atau KPA atau Kepala Balai di tingkat eselon yang lebih tinggi. Nah, dalam hal kontrak penyelenggaraan jasa konstruksi, ini tetap dilanjutkan, artinya ada dampaknya, yaitu penambahan biaya, penambahan harga item pekerjaan yang terdampak, atau adanya penambahan review usulan pemenuhan terhadap pembayaran upah. Nah, ini harus dibuktikan tentunya. Nah, contoh penerapan kebijakan di lingkungan saya, Pak Ibu, ini penambahan biaya SMK 3 yang terdiri dari alat-alat kesehatan untuk pencegahan COVID. Lalu yang kedua dampaknya adalah refocusing atau relaksasi anggaran, yaitu di mana target waktu ini erat kaitannya dengan cash flow kontraktor. Yang ketiga adalah perubahan kontrak dari single years menjadi multi years. Ini paket-paket pekerjaan yang belum kontrak kecuali proyek strategis ini tetap dilanjutkan. Nah, paket pekerjaan yang telah terkontrak atau berjalan ini diatur ulang jadwalnya. Tentunya ini harus ada persetujuan dulu dari kedua belah pihak antara owner dan penyedia jasa. Lalu yang ketiga boleh ditambah tahun anggarannya khusus multi years kontrak. Contohnya usulan-usulan yang belum tender 2 tahun anggaran dievaluasi kembali melalui rekomendasi teknis pimpinan tertinggi, lalu bisa jadi itu menambah waktu multi years-nya dari 2 tahun misalkan menjadi 3 tahun. Nah, yang terakhir ini yang baru-baru ini yang sedang diterapkan di lingkungan kita adalah padat karya non rutin, yaitu perubahan alat menjadi tenaga manusia. Contohnya misalkan dalam item tertentu itu memerlukan alat berat, contoh ekskavator. Nah, ekskavator ini direview kembali
diubah analisanya. Nah, analisanya ini tentunya ada payung hukumnya, bagaimana cara analisa barunya, dan bagaimana kapasitas produksi yang lama dan dirubah menjadi kapasitas produksi sebagai tenaga manusia. Nah, dari segi biaya tentunya ini akan menambah biaya item pekerjaan itu sendiri. Kaitannya apa? Kaitannya bisa dengan kapasitas produksinya itu sendiri, waktu pelaksanaan menjadi bertambah, lalu pemotongan target pekerjaan. Contohnya, dialokasikan untuk item pekerjaan tersebut hanya untuk sekian kilo berubah menjadi sekian kilometer karena ada dampak perubahan biaya itu sendiri. Nah, fasilitas pencegahan COVID yang kaitannya dengan penambahan biaya ini macam-macam jenisnya yang sudah familiar, contohnya thermoscan, pencuci tangan, hand sanitizer, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan pencegahan COVID di lapangan juga tentunya ada semacam sosialisasi, penyuluhan-penyuluhan, pembuatan poster, spanduk, agar terbiasa dengan pola kesehatan yang baru yang ditetapkan untuk pencegahan penyebaran virus. Nah, ini contoh yang di kontrak yang berjalan yang sudah dilaksanakan di lingkungan kerja saya. Ada preservasi long segmen, pemeliharaan rutin jalan. Ini terdampak yang awalnya target selesainya 1 tahun menjadi 2 tahun, dan alokasi pembagiannya pun bervariasi. Ini di tahun 2020 menjadi sekian dan 2021 menjadi sekian. Nah, tapi ini belum bisa diadendum kontrak sebelum izin MOSC-nya atau izin multirisnya terbit. Nah, ini ditargetkan untuk pekerjaan ini akan selesai di tahun 2021. Begitupun ini di preservasi Jalan Candi Moro Jambi. Ini alokasi awalnya 19 miliar di Pagu 2020 menjadi 10 di 2021, dialokasikan 8. Nah, ini tentunya secara schedule ini menjadi manjang ke tahun 2021, tetapi target pelaksanaan itu tetap. Maksudnya tetap begini. Ini contoh kasus yang nyata, target waktunya ini harus selesai di 15 Januari 2021. Artinya di sebelum 15 Januari 2021 di awal-awal maksud saya di akhir-akhir bulan di tahun 2020 tentunya kontraktor harus berpikir bagaimana caranya memacu progres dan juga menyediakan cash flow-nya itu sendiri, karena tidak mungkin walaupun alokasi yang di tahun 2021-nya ini disediakan, ya ini contohnya nih hampir setengahnya disediakan di 2021, tetapi waktu pelaksananya sangat pendek. Dalam hal ini penyedia jasa harus memacu progres sebelum 15 Januari, artinya di bulan-bulan November atau Desember ini harus tetap memacu. Nah, bagaimana dengan cash flow-nya? Nah, ini tentunya ini dikembalikan kepada kontraktor itu sendiri, karena kontraktor sebelum dilakukan pilihan relaksasi atau perubahan kontrak jadi SYC ke MYC itu diberi pilihan secara resmi, ada berita acaranya. Ini bagaimana kontrak, apakah akan dioptimasi atau akan dilanjutkan. Nah, ini keputusannya ada di kedua belah pihak. Nah, ini jembatan gantung ini salah satu proyek yang strategis, ini tidak boleh terkena dampak relaksasi, ini harus tetap berjalan. Nah, ini jembatan Muara Sabak, Pagu awalnya 23 miliar, ini prosesnya belum tender. Ini belum kontrak. Sudah tender tetapi belum kontrak. Pada saat tender, penawaran kontraktor itu 1 tahun anggaran. Nah, tetapi kebijakan relaksasi ini yang ditentukan oleh pusat, ini di 2020 hanya 3 miliar, tetapi di 2021 hanya 20. Tetapi waktu pelaksanaan harus selesai selama 8 bulan atau selesai di bulan Maret. Nah, ini bagaimana? Schedule perubahannya, apakah kontraktor bersedia berubah jadi SYC ke MYC atau hanya dioptimasi saja di tahun 2020 berdasarkan Pagu. Dan ini pernah disampaikan sebetulnya sebelum kontrak di dalam tender, kontraktor itu tidak boleh atau harus menerima apabila Pagu tidak tersedia. Nah, ini bisa dikategorikan Pagunya tidak tersedia. Nah, setelah itu dikembalikan juga pilihannya kepada penyedia jasa, apakah akan dilanjutkan atau dioptimasi, dan bagaimana mengenai jadwalnya. Ini ditentukan atau ditetapkan, disepakati di dalam rapat pre-award meeting. Dalam kasus ini jembatan Muara Sabak dia direlaksasi menjadi 2 tahun dengan Pagu yang dialokasikan sebesar 3 miliar. Ini sangat jauh proporsinya antara 2020 dan 2021. Nah, mungkin ini kontraktornya memiliki cash flow yang bagus sehingga dia tidak terbebani dengan rencana
rencana fisik maupun rencana keuangan yang akan ditargetkan selama 2 tahun ke depan. Nah, ini salah satu juga contoh di lokasi saya, Jembatan Gantung Pematang Raman. Ini tidak boleh terkena dampak relaksasi karena ini proyek khusus, proyek strategis. Ini proyek multi-years contract yang tadi saya sampaikan, salah satu contoh yang terkena dampak relaksasi. Ini sudah proses tender, cuma sebelum proses tender itu diusulkan 2 tahun, kemudian menjadi 3 tahun. Nah, penambahan waktu 3 tahun ini artinya kita harus mereview lagi dalam rencana perkiraan biaya, karena ini ada item pekerjaan pemeliharaan rutin yang harus dipelihara atau indikator kinerja pemeliharaan jalannya harus tetap dijaga selama waktu pelaksanaan. Tentunya ini ada review kembali penambahan biayanya akibat penambahan waktu. Ini juga sama, dari 129 direlaksasi menjadi 3 tahun dengan proporsi seperti contoh. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini salah satu perubahan biaya item pekerjaan akibat perubahan dari padat mesin menjadi padat tenaga. Nah, ini acuan hukumnya adalah Surat Edaran Dirjen Bina Marga tentang spesifikasi khusus interim dan analisa harga satuan akibat adanya pandemi coronavirus disease. Jadi jiwanya dari surat edaran ini tetap pekerjaan harus dilanjutkan, itu yang pertama. Yang kedua, ada andil juga dari Kementerian PU bagaimana kelangsungan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi tetap dijaga. Nah, padat karya ini adalah sifatnya memberdayakan pekerja setempat di sekitar lingkungan kerja. Nah, ini boleh dilaksanakan, boleh tidak, tergantung bagaimana ketersediaan pekerja yang ada di sekitar lokasi, atau memang ada pernyataan dari kepala daerah kalau tidak ada pekerja yang bersedia melaksanakan secara padat karya. Tetapi prinsipnya ini wajib untuk membantu perekonomian negara. Contohnya dengan melibatkan masyarakat setempat yang khususnya terkena dampak COVID. Nah, ini yang unik adalah perubahan item pekerjaan yang terdiri dari 3 komponen, yaitu tenaga, bahan, dan peralatan. Ini contohnya ekskavator berubah menjadi pekerja. Nah, artinya koefisien kapasitas produksi yang menentukan dari ekskavator ini dialihkan kepada pekerja, yang sehingga di sini koefisiennya awalnya ada menjadi 0, dan ini bebannya masuk ke pekerja, sehingga biaya pekerja di sini akan sangat mahal. Ini kalau di lingkungan saya, ini rata-rata kenaikan item pekerjaan yang lama dan yang baru itu kira-kira 1,2 sampai 1,5% kenaikannya. Nah, ini contoh kasus reschedule dari SYC ke MYC. Ini schedule awalnya selesai di 2020, tetapi karena ada proses relaksasi, ini disepakati jadwal baru dan mundur sampai 2021. Mekanisme perubahan kontrak ini diatur oleh surat edaran dari Direktur Jenderal Bina Marga tanggal 3 Juni. Ini tentunya mengatur perubahan kontrak yang terdiri dari beberapa hal terkait adanya, pertama, perubahan target apabila terdampak pemotongan, lalu adanya biaya SFK 3 penambahannya, lalu ada juga perubahan item pekerjaan dari padat alat menjadi padat tenaga. Nah, ini semuanya mekanismenya diatur melalui surat ini. Bagi pekerjaan yang belum kontrak atau proses tender, ini juga diatur di sini. Ini dikembalikan lagi ke panitia tender. Apabila dalam proses tender ini bisa di sebelum batas pemasukan penawaran, ini boleh dilakukan adendum dokumen. Tetapi kalau sudah tender, ini boleh dihentikan proses tendernya, tender ulang dengan dokumen yang baru. Dan apabila sudah terkontrak, ini boleh dilanjutkan, dan kontraktor diberikan pilihan pada pre-award meeting, yaitu apakah akan mengoptimasi kontraknya sesuai dana yang ada, atau mengadendum kontraknya menjadi dari SYC menjadi MYC. Kira-kira itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Nah, kesimpulannya ini yang saya akan fokuskan dari 3 aspek saja. Yang pertama mengenai aspek biaya, yang kedua aspek waktu, dan yang ketiga aspek mutu. Kalau dari aspek biaya, tentunya ada potensi penambahan biaya, baik itu kontrak item pekerjaan, maksud saya item pekerjaan itu otomatis ada terpengaruh. Karena kenapa? Ada perubahan dari padat mesin menjadi padat tenaga, lalu SMK 3 juga berubah, biayanya bertambah karena menyediakan alat-alat kesehatan.
karena menyediakan alat-alat kesehatan. Lalu biaya juga karena terrelaksasi ini akan menjadi terbagi di 2 tahun anggaran. Nah, bagaimana dengan cash flow kontraktornya? Ini harus disepakati dalam rapat pre-award meeting yang disepakati secara bersama-sama sebelum dilaksanakannya kontrak. Nah, secara waktu ini lingkupnya dalam lingkup kontrak secara keseluruhan ini dapat bertambah apabila disepakati diperpanjang. Nah, lagi-lagi ini cash flow kontraktor bagaimana? Apabila tadi di kasus seperti yang kasus jembatan Muara Sabak, ini kebijakan pusat proporsi anggaran di tahun 2020 dan 2021 tidak seimbang. Nah, ini dikembalikan lagi ke kontraktor bersedia atau tidak. Mau optimasi atau diperpanjang kontraknya. Nah, kaitannya dengan mutu ini tetap tidak ada toleransi terhadap mutu, ini tetap sesuai spesifikasi, tetapi kaitannya dengan perubahan item pekerjaan yang terkena dampak, misalkan tadi perubahan item pekerjaan dari padat tenaga menjadi padat mesin menjadi padat tenaga, ini kaitannya dengan mutu ini tetap dipertahankan. Nah, di dalam essay tersebut juga tidak semua item pekerjaan itu boleh dirubah, hanya beberapa pekerjaan tertentu saja yang diasumsikan apabila mesin diubah menjadi tenaga itu secara mutu masih tetap bisa dipertahankan. Demikian paparan dari saya, kira-kira itu Bapak Ibu. Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan, dan apabila ada yang keliru mohon dikoreksi